Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yudi Prasetyo, mahasiswa pendidikan profesi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan magang saya yang berjudul Implementasi SOP atau Standar Operating Prosedur Administratif Keuangan dan Pelaporan Akuntansi pada PT Tosama Abadi. Adapun latar belakang terkait dengan proses ataupun terkait dengan pelaksanaan magang ini, yang saya lakukan adalah bahwa sebuah standar operasional prosedur atau SOP adalah alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang handal. SOP ataupun pedoman juga menjadi salah satu acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan penilaian kinerja organisasi berdasarkan indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai dengan tata kerja dan sistem kerja unit kerja yang bersangkutan. SOP berfungsi sebagai garis besarnya adalah untuk memberikan tanggung jawab dan wewenang yang akan diberikan kepada staf, khususnya di dalam bagian keuangan di tempat saya magang ini, yang akan bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan. Nah, praktik magang itu sendiri merupakan jenis pendidikan di mana siswa diberikan untuk melakukan tugas langsung di perusahaan swasta ataupun pemerintah sebagai bagian dari pembelajaran yang mereka alami ataupun yang mereka telah tempuh pada saat perkuliahan. Praktik magang menunjukkan hubungan antara teori dan praktik yang dipelajari di sekolah dengan kondisi ataupun bagaimana situasi yang sesungguhnya pada sebuah organisasi baik itu sektor swasta maupun pemerintah. Karena pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang begitu cepat, praktik magang ini sangat dianggap penting karena dapat membantu mahasiswa untuk mempersiapkan dirinya masuk ke dalam dunia kerja ataupun dunia industri. Objek tempat pelaksanaan magang yang saya lakukan berlokasi di PT Tosama Abadi yang berada di kota Jakarta Timur dengan sebagai perusahaan dengan core bisnis bidang manufaktur. Berdasarkan analisis situasi, latar belakang, kemudian yang sudah saya alami ataupun yang sudah saya lakukan selama di tempat magang berlangsung. Oleh karena itu, saya mengambil judul terkait dengan laporan magang ini adalah implementasi SOP atau Standar Operating Procedure, Administrasi Keuangan dan Pelaporan Akuntansi pada PT Tosama Abadi. Tujuan magang ini ada beberapa yang yang sudah saya simpulkan, yang saya sudah lakukan, yaitu mempelajari administratif keuangan, mengidentifikasi mengenai aplikasi SOP dan fungsi SPI, evaluasi keadaan umum maupun kinerja dari tempat magang, membantu kegiatan yang berlangsung di tempat magang, membuat usulan perbaikan dalam bentuk rancangan atau desain, menerapkan teori yang dipelajari selama di bangku perkuliahan. Kemudian adapun manfaat magangnya di antara lain untuk mahasiswa, yaitu meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam lingkungan kerja, memperluas relasi atau jaringan di dunia kerja yang nantinya menjadi tempat untuk informasi mengenai pekerjaan. Untuk bagi kampus, yaitu menambah wawasan baru sebagai bahan pembanding pembelajaran terhadap pihak instansi tempat magang berlangsung sebagai alat ukur mahasiswa dalam memahami materi-materi kuliah yang dan menerapkannya nanti pada dunia kerja ataupun dunia industri. Yang terakhir bagi perusahaan, untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antar mahasiswa, kampus, dan bagi untuk perusahaan itu sendiri, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan baru antar universitas dan perusahaan. Kemudian, beberapa tinjauan pustaka yang saya ambil adalah terkait dengan, standar operasional, prosedur, yang di mana SOP ini adalah sangat penting bagi perusahaan. Dengan adanya SOP, perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasionalisasi bisnisnya sesuai dengan visi, misi, tujuan yang telah ditetapkan, dan mencapai goals ataupun mencapai tujuan perusahaan yang mencapai tingkat puncaknya. Kemudian tujuan dan manfaat SOP juga saya ambil dalam tinjauan pustaka bahwa manfaat dari SOP ini sangat banyak sekali. Selain dia memberikan arahan bagi setiap masing-masing organisasi dalam perusahaan tersebut, juga memberikan kontrol bagaimana setiap individu ataupun sebagian orang dalam melaksanakan pekerjaannya atau melaksanakan tugas dan fungsinya di mana dia tempat mengabdi ataupun dia tempat bekerja. Kemudian terkait dengan laporan keuangan, karena
magang saya berkaitan dengan divisi keuangan dan akuntansi, maka laporan keuangan merupakan salah satu tinjauan pustaka yang penting dalam laporan magang ini, karena laporan keuangan merupakan salah satu hal yang penting atau alat penting untuk sebuah mengkomunikasikan antara hasil dari sebuah operasionalisasi dari sebuah organisasi untuk kepada para eksternal ataupun internal. Kemudian tujuan laporan keuangan adalah, merupakan salah satu tinjauan pustaka yang juga saya ambil, karena tujuan laporan keuangan memberikan arah pada perusahaan bahwa laporan keuangan memiliki fungsi yang sangat besar, mempunyai fungsi yang sangat penting, bagaimana cara perusahaan untuk bisa mengkomunikasikan hasil operasionalisasi bisnisnya, terkait dengan baik itu laba ataupun komponen aset lainnya ataupun komponen dari perusahaan itu sendiri kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian terkait dengan akuntansi dan siklus, bagaimana sebuah perusahaan yang tempat saya magang atau tempat saya melakukan, praktik kerja, dalam proses implementasi dan akuntansinya dalam, bidang keuangan dan pelaporan keuangannya. Kemudian, berikut adalah profil perusahaan di mana tempat saya melakukan praktik kerja atau magang. PT Tosama Abadi atau dapat disingkat TSM didirikan pada bulan Agustus tahun 1988 oleh Haji Thoyib S. Sarjana Ekonomi Magister Manajemen dengan tujuan untuk memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan lokalisasi di bidang manufaktur dengan komitmen untuk mencapai kepuasan pelanggan menjadi pelanggan bahagia. Bahwa, produk yang dijalankan dengan menghasilkan dengan menggunakan peralatan berkualitas tinggi. Oleh karena itu produk, yang harus dihasilkan berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif dapat bersaing dengan produk-produk dari impor ataupun produk-produk dari negara lain. Teknologi peningkatan otomatisasi dan model pendapatan baru telah merevolusi industri termasuk industri otomotif. Industri otomotif memasuki era baru yang penuh inovasi dan perkembangan positif guna memenuhi permintaan pasar dengan biaya rendah. PT Tosama Abadi atau TSM hadir dengan produk berkualitas dan harga bersaing, sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh perusahaan agar tujuan dapat dicapai bersama-sama. Adapun visi dan misinya antara lain yaitu visi perusahaan, company company to being strong, effective, and efficient, also being national, global class, and still while environmental. PT Sama Abadi juga memiliki cita-cita untuk membangun perusahaan yang efektif dan efisien serta menjadi perusahaan berkelas nasional dan ramah lingkungan. Misi perusahaan adalah provide the best service as a top priority and master of technology using good skills and human resource friendly and high discipline. Dalam mencapai visi tersebut, perusahaan yaitu memberikan layanan terbaik kepada pelanggan sebagai bentuk bagaimana perusahaan memberikan sumbangsihnya kepada pelanggan atau kepada para, customer yang mereka sudah, lakukan ataupun mereka engagement. Dengan menggunakan penguasaan teknologi, menggunakan sumber daya manusia yang terampil, ramah, dan berdisiplin tinggi. Waktu dan lokasi magang dilakukan, selama, praktik kerja lapangan ataupun magang ataupun kita sebut PKL ini dilaksanakan pada tanggal, 1 November 2023 sampai 31 Desember 2023. Tempat pelaksanaan magang di PT Tosama Abadi yang berlokasi di Jalan Nusa Indah nomor 6, RT 5 RW 2, Baru Kecamatan Pasar Bo Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Kegiatan magang dimulai pada hari Sabtu dan Minggu. Untuk hari Sabtu mulai pukul 08.30 sampai 14.30 dan untuk hari Minggu pukul 09.12.00. Kemudian cara kerja, dan pembahasan. Di sini ada beberapa teknik yang saya adopsi atau saya lakukan untuk dalam proses magang ini. Yang pertama observasi, wawancara, kajian pustaka, dan dokumentasi. Selama observasi saya mengamati bagaimana situasi dan lingkungan tempat saya magang untuk saya bisa dalami terkait dengan pengalaman-pengalaman yang saya akan dapatkan selama proses magang. Kemudian selama observasi saya memahami bisnis dari perusahaan PT Tosama Abadi tersebut untuk bisa,
bersinergi dan bisa menyesuaikan diri, bagaimana operasionalisasi bisnis dan cara kerja yang dilakukan oleh PT Tosama Abadi dalam melakukan kegiatan bisnisnya sehari-hari. Kemudian metode wawancara saya sering bersosialisasi, berkomunikasi dengan para pegawai-pegawai PT Tosama Abadi, khususnya di bagian divisi keuangan dan akuntansi untuk bisa, bagaimana bisa memberikan pengalaman atau sharing satu sama lain terkait dengan pekerjaan di bidang tersebut, khususnya di PT Tusama Abadi. Yang ketiga adalah kajian pustaka yang di mana saya, menggunakan, tinjauan literatur dari berbagai macam referensi yang bisa saya implementasikan dan yang saya bisa, lakukan untuk, terkait dengan bagaimana untuk memberikan usulan, perbaikan terkait dengan administrasi keuangan ataupun SOP yang ada di PT Tosama Abadi untuk bisa memberikan, suatu gebrakan baru ataupun suatu ide baru yang nantinya bisa menambahkan ataupun bisa menjadi sebuah, rancangan baru untuk PT Tosama Abadi untuk bisa lebih, eee, memajukan perusahaan itu sendiri sesuai dengan, kondisi ataupun, perkembangan teknologi, perkembangan bisnis di era sekarang. Kemudian dokumentasi di mana saya melakukan pendokumentasian terkait dengan pekerjaan yang saya lakukan dan saya mengikuti terkait dengan bagaimana tata cara, aturan dan kerja yang ada di PT Tosama Abadi untuk terkait dengan dokumentasi di bidang keuangannya. Kemudian dokumentasi ini juga perlu dilakukan bagaimana untuk bisa menjadi suatu data historis untuk membuktikan bahwa keuangan ataupun akuntansi yang sudah diimplementasikan oleh PT Tosama Abadi sudah sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang berlaku umum. Kemudian dari dokumentasi ini juga merupakan cara bagaimana kita bisa merekod ataupun bisa menyimpan dari terkait dengan data-data keuangan yang pada nantinya akan bisa diolah menjadi sebuah informasi yang berguna pada, PT Tosama Abadi untuk bisa mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak eksternal. Kemudian, beberapa, kegiatan magang yang saya lakukan adalah bagaimana bisa, membuat invoice terkait kepada vendor, kemudian dapat, membuat ataupun memahami laporan keuangan, membantu para pekerja ataupun pegawai di divisi keuangan dan akuntansi terkait dengan pembuatan laporan keuangan yang mereka lakukan untuk, pendokumentasian terkait dengan operasionalisasi bisnisnya PT Tosama Abadi. Kemudian, saya juga mempelajari beberapa SOP yang terkait di bidang administratif, keuangan dan, akuntansi di PT Tosama Abadi, untuk bagaimana bisa, mempelajari apakah, SOP tersebut sudah diberlakukan ataupun sudah dijalankan oleh seluruh aparatur dalam organisasi di PT Tosama Abadi dalam menjalankan, operasionalisasi bisnisnya. Kemudian, saya juga mempelajari laporan keuangan yang sudah dibuat ataupun laporan keuangan yang sebelumnya, di mana bahwa memang laporan keuangan yang sudah dibuat sudah sesuai dengan standar ataupun sudah sesuai dengan, ketentuan dari akuntansi yang berlaku umum. Kemudian ada pun beberapa usulan perbaikan ataupun yang pada saat saya melakukan magang, sekiranya bisa menjadi sebuah referensi bagi PT Tosama Abadi untuk bisa menjadi sebuah perusahaan yang akan menjadi lebih maju lagi ataupun menjadi sebuah referensi yang pada nantinya bisa memberikan, kebermanfaatan di kemudian hari. Adapun usulan perbaikan yang saya usulkan adalah menggunakan aplikasi akuntansi yang terkini, bahwa sekarang banyak sekali aplikasi akuntansi ataupun aplikasi-aplikasi berbasis, teknologi yang dapat digunakan atau diimplementasikan oleh PT Tosama Abadi, dalam hal untuk pendokumentasian keuangan dan pembuatan laporan keuangannya. Sehingga data-data yang disajikan ataupun data-data yang memang sudah diperlukan untuk bisa untuk membuat sebuah informasi itu akan menjadi lebih akurat, tepat, dan cepat. Karena memang data keuangan ini, informasi keuangan ini sangat penting sekali tidak hanya untuk internal tapi juga kepada para eksternal yang membutuhkan laporan informasi tersebut. Yang kedua adalah pembuatan SOP proses pengesahan laporan keuangan.
Jadi di sini saya memberikan usulan bahwa pembuatan SOP proses pengesahan laporan keuangan itu sangat penting karena agar semua pihak di dalam internal terkait dengan keuangan yang ada di dalam PT Tosama Abadi yang itu mengetahui bagaimana prosesnya dan bagaimana terkait dengan, pembuatannya, akun dari setiap pos-pos laporan keuangannya. Jadi dengan adanya pengesahan laporan keuangan ini ketika ada terjadinya miskomunikasi, ketika ada terjadinya permasalahan di tengah jalan ataupun sebuah data yang error, itu langsung bisa ditanggulangi karena adanya, beberapa layer ataupun beberapa step yang dilakukan oleh seluruh komponen di divisi keuangan ataupun organisasi yang ada di PT Tosama Abadi terkait dengan laporan keuangan yang dibuatnya. Sehingga akhirnya data keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, valid, dan hasilnya bisa memberikan sebuah informasi yang benar, bisa memberikan informasi yang valid kepada seluruh pihak-pihak pengguna informasi. Kesimpulannya, selama magang yang saya lakukan, yang pertama PKL dilakukan ataupun, magang ini dilakukan, di PT Tosama Abadi kurang lebih 2 bulan, dimulai tanggal 1 November 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. PT Tosama Abadi merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri jasa bahan otomotif. Yang kedua, kegiatan magang dilakukan pada divisi akuntansi dan keuangan di PT Tosama Abadi. Yang ketiga, PT Tosama Abadi telah memiliki SOP standar operasi prosedur yang sudah baik dan sesuai dengan peraturan yang telah ada, yang berguna untuk memperlancar dan memberikan panduan sebagai operasionalisasi kerja dalam bidang keuangan dan akuntansi. Yang keempat, PT Tosama Abadi sudah menerapkan sistem keuangan administrasi yang baik, namun masih perlu penyempurnaan dan untuk menghasilkan sistem informasi akuntansi yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Yang terakhir, PT Tosama Abadi telah menyusun laporan keuangan dengan sesuai aturan yang berlaku, secara spesifik, secara rinci, dan sesuai dengan ketentuan serta aturan terkait dengan pelaporan akuntansi yang berlaku umum. Kemudian sarannya, ada pun beberapa saran bagi perusahaan atau PT Tosama Abadi. Yang pertama, diharapkan perusahaan memberikan kesempatan yang lebih banyak lagi kepada mahasiswa magang dari berbagai universitas ataupun mungkin bisa dari kalangan sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah kejuruan untuk bisa memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah pengalaman kepada mahasiswa ataupun siswa tersebut untuk bisa menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih besar dan pada akhirnya mereka dapat, mempersiapkan dirinya untuk masuk dan bersaing di dunia kerja dan di dunia industri. Yang kedua, mahasiswa magang dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui pengajaran yang baik dari karyawan. Oleh karena itu, para karyawan perusahaan sama-sama bekerja dan berkolaborasi dengan mahasiswa magang lebih banyak dan intens lagi. Bagi universitas, agar pelaksanaan magang berjalan dengan lancar, Universitas di Gubang harus terus menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai lembaga atau bisnis perusahaan agar mahasiswa mudah menjalankan proses magang. Informasi tentang magang harus diberikan lebih detail dan jelas sejak awal perkuliahan dimulai, sehingga mahasiswa tidak merasa kebingungan dan cemas dalam proses pelaksanaan magang ini. Yang ketiga, sangat penting bagi universitas untuk memberikan banyak instruksi kepada setiap mahasiswa akan melakukan magang agar mereka dapat cepat tanggap dan bagaimana bisa mereka rasakan pengalamannya di dunia pekerjaan. Kemudian saran untuk peserta magang sendiri untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, mahasiswa harus mempersiapkan magang dari jauh-jauh hari sebelumnya. Yang kedua, mengembangkan keterampilan interpersonal karena keterampilan ini sangat penting untuk berinteraksi dengan setiap orang di dunia kerja. Dan yang ketiga, untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan efektif dan efisien dan peserta harus memperbaiki rencana kerjanya supaya mereka lebih disiplin waktu dan para peserta magang pun juga bisa menyesuaikan dengan apa yang sudah ada di lingkungan ataupun budaya nilai yang ada di perusahaan di mana tempat magang itu dilakukan. Baik, sekian dari saya, itulah yang dapat saya sampaikan terkait dengan, laporan magang ataupun kegiatan magang yang sudah saya lakukan kurang lebih selama 2 bulan di PT Tosama Abadi. Semoga dengan adanya kegiatan magang ini memberikan sebuah sinergi yang positif bagi seluruh pihak, baik itu kepada perusahaan tempat magang
universitas, dan saya sendiri sebagai peserta magang, yang nantinya untuk bisa memberikan, kebermanfaatan yang baik, dan memberikan sinergi yang positif, antar sesama organisasi maupun individu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.